Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat Isya dan salat witir, salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, ada baiknya kita dengarkan dulu tausiah Ramadan yang malam ini disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Zulfadli MPD. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah berada di dalam masjid. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustaz Haji Muhammad Zulfadli MPD, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang wirid yang berbahagia pada malam hari ini, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun judul pengajian kita pada malam hari ini adalah mengatasi semua persoalan hidup dengan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran untuk mengatasi persoalan hidup yang ada. Tapi kenyataannya banyak persoalan yang tidak teratasi oleh kita di dalam kehidupan ini. Persoalannya apa? Karena banyak di antara umat Islam yang tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan Al-Quran, sehingga banyak persoalan yang tidak teratasi. Padahal semua persoalan itu bisa diatasi dengan Al-Quran secara umum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzil. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sungguh telah kami turunkan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, dengan sebetul-betul turun. Turunnya beransur-ansur, sesuai dengan kebutuhan umat dan cocok sepanjang zaman.
Maka sabarlah dengan aturan Tuhan engkau, jangan ikut orang yang berdosa dan orang yang kafir. Artinya Al-Quran ini betul-betul bisa mengatasi persoalan umat sampai sepanjang zaman. Tapi dalam penelitian satu badan di Jakarta, umat Islam yang 87% ini, jangankan yang paham secara Islam secara mendalam, yang paham dengan Al-Quran secara mendalam, yang bisa baca Al-Quran secara baik saja lebih kurang hanya 20%. Kalau yang bisa baca 20%, kira-kira yang paham berapa persen? Berarti banyak yang tidak paham, banyak yang tidak mengerti. Kalau tidak paham, tidak mengerti, bagaimana menyelesaikan persoalan? Sehingga kadangkala umat Islam sendiri yang membantah ajaran-ajaran Islam itu sendiri, karena dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran yang lain. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Kan jelas sekali itu. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti kita bisa mengatasi persoalan ini dan menjadi orang bertakwa melalui Al-Quran. Tapi kenyataan yang ada, kita tidak sampai paham dengan petunjuk itu. Lalu bagaimana langkahnya? Kita coba buktikan. Pertama, kita sepakat Al-Quran ini adalah kebenaran dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan engkau, maka janganlah engkau menjadi orang yang ragu. Apa kebenaran yang datang itu? Al-Quran. Dan kita sepakat itu tidak ragu. Nah, ketidakraguan kita itu kita buktikan. Bagaimana langkahnya? Pertama, Quran artinya apa? Bacaan, berpahala membacanya. Makanya di antara bukti seorang mukmin dan seorang muslim yang benar itu banyak baca Al-Quran. Nah, seberapa banyak kita membaca Al-Quran setiap hari? Karena dengan membaca saja potensi diri kita sudah mulai hidup. Sudah dibuktikan orang yang rajin baca Al-Quran bicaranya fasih. Orang yang rajin baca Al-Quran telinganya nyaring. Orang yang rajin baca Al-Quran penglihatannya terang. Penelitian terakhir, orang yang rajin baca Al-Quran orangnya makin lama makin cerdas. Karena setelah diteliti, dengan baca Al-Quran itu, urat-urat saraf yang berhubungan dengan kecerdasan seseorang menjadi lancar. Jadi makanya kalau kita ingin lebih cerdas, jauh dari rasa lupa dan jauh dari kepikunan, baca Al-Quran. Nah, sekarang berapa banyak kita baca Al-Quran sehingga potensi panca indera kita hidup, otak kita menjadi encer. Ini harus kita buktikan langkahnya. Itu membangun potensi diri. Kita lanjutkan lagi. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmah. Allah turunkan Al-Quran sebagai apa? Syifa. Sebagai obat jiwa. Sebagai penawar hati, pembersih jiwa.
Jiwa potensi dasar kita untuk menjadi orang beriman yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang kotor jiwanya. Jadi jiwa ini adalah dasar seseorang menjadi baik. Dasar seseorang menjadi beriman adalah jiwa. Seberapa jauh dan seberapa kuat potensi jiwa ini paling menentukan. Buktinya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia ada dua potensi. Fujur negatif, takwa positif. Kalau jiwanya bersih, maka yang muncul adalah takwa. Kalau jiwanya yang kotor, yang muncul adalah fujur. Berarti potensi yang ada dari kebersihan jiwa tadi menjadikan seseorang itu memiliki jiwa-jiwa yang mulia, jiwa-jiwa yang utama, jiwa-jiwa malaikat. Karena kalau imannya yang berfungsi, yang ada di hatinya apa? Malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tapi kalau jiwanya kotor, yang muncul apa? Potensi hawa nafsu. Tunggangannya apa? Iblis. Afara'aita man ittakaza ilaha wa hawa. Tidakkah kau perhatikan banyak manusia ini yang dipertuhankan oleh hawa nafsu. Jadi makanya Al-Quran itu mampu membersihkan jiwa kita sehingga memunculkan sifat-sifat utama, sifat-sifat mulia, menjauhkan sifat-sifat negatif kita. Lalu apabila jiwa sudah bersih, itu kecerdasan kita terhadap kebenaran tinggi. Afaman syarallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Siapa-siapa yang dibukakan Allah hatinya terhadap Islam, tandanya hatinya diberi cahaya oleh Tuhan. Jadi orang-orang yang mampu memahami Al-Quran, yang mampu memahami hadis, yang mampu memahami Islam adalah orang-orang yang bersih jiwanya. La yamassu ilal mutahharun. Al-Quran tidak akan menyentuh kecuali kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Karena selama ini potensi jiwa kita itu kita biarkan kotor, akhirnya bagaimana? Al-Quran tidak lengket di jiwa kita. Al-Quran tidak menjadi ilmu bagi kita, sehingga kita tidak bisa mengatasi persoalan dengan Al-Quran ini. Padahal Al-Quran ini untuk mengatasi semua persoalan yang ada. Jadi makanya langkah selanjutnya setelah memang potensi pemikirannya itu diberi cahaya oleh Tuhannya sehingga dia bergelut dengan Al-Quran. Kata Imam Ghazali, hati manusia ibaratkan kaca. Kebenaran itu nur mubina, cahaya yang terang. Artinya apa? Kalau kaca itu bersih, cahaya masuk. Kalau kaca itu kotor, cahaya terhalang masuk. Kalau hati itu bersih, kebenaran cepat masuk. Kalau hati itu kotor, kebenaran terhalang masuk. Banyak alasannya, banyak kendalanya. Makanya kalau potensi jiwa itu sudah berfungsi, dia asik dengan Al-Quran. Sehingga bagaimana? Dia berguru kepada Al-Quran. Dia berilmu dari Al-Quran. Jadi Al-Quran ini betul-betul setiap hari menjadi makanan untuk dia pahami. Mulai dia menerjemahkan Al-Quran, mulai dia membaca apa maksud dari Al-Quran. Kalau dia sudah tahu maksudnya, baru bisa menjadi hudan, baru bisa menjadi hidayah, baru bisa menjadi penyelesai masalah. Tapi rata-rata kan kita sampai baca cuma sudah khatam 1 kali Ustaz, sudah khatam 2 kali Ustaz, sudah khatam 3, kan sampai di situ. Kalau sampai di situ berarti potensi jiwanya hidup, potensi pemikirannya hidup, potensi ya kan panca inderanya hidup. Tapi ilmunya di mana? Yang akan diamalkan itu apa? Yang penyelesai masalah itu apa? Memang wajib paham.
mulai menerjemahkan, mulai membaca apa maksudnya. Nah, kalau kita sudah tahu maksud Al-Quran itu, apa isinya, sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan. Masalah ekonomi ada, masalah politik ada, masalah kesehatan ada, masalah pertahanan ada, baru. Nah, kita kan sering hanya sampai baca saja. Sehingga kita hidup di bawah naungan Al-Quran. Hati kita, ya kan, merasa seperti Al-Quran. Panca indera itu muncul karena Al-Quran. Telinga kita pendengaran Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini betul-betul menjadi roh kita. Sebagaimana yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Waktu seorang pemuda bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Muhammad?" Apa jawaban beliau? "Khuluquhul Quran." Akhlaknya Muhammad itu adalah Al-Quran. Akhlak itu apa? Perbuatan yang keluar dari jiwa, dari kepribadian. Berarti jiwanya Rasul itu Al-Quran. Sehingga mencerahkan wajahnya, memaniskan senyumnya, perkataannya yang lemah lembut, tindakannya yang memang menyenangkan di tengah-tengah masyarakat, perbuatannya yang perbuatan ala Al-Quran. Jadi mentalitas yang ada itu adalah mentalitas Al-Quran. Sekarang sampai tidak ke sana. Ini persoalannya. Lalu ujung-ujungnya akhirnya bagaimana nanti? Khairukum, siapa yang terbaik di antara kamu? Man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi sampai tingkat nanti kita paham dan mengajarkan kepada orang lain, baru komplit ya. Sekarang kita mengamalkan sampai membangun potensi, tapi ilmu Al-Quran secara mendalam yang bisa mengatasi ekonomi kita, yang bisa mengatasi kehidupan kita, masyarakat kita, diri kita, jiwa kita, tidak masuk dia. Jadi hadirin jemaah yang berbahagia, mari kita coba mengembalikan kesadaran kita untuk memahami Al-Quran, terutama kita mulai dari bulan Ramadan ini, yaitu sebagai bulan di mana turunnya Al-Quran, agar Al-Quran ini mampu mengatasi kerasnya persoalan hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat melalui Al-Quran, karena ini janji Allah dan janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.